Hadirin para bapak, para ibu, kaum muslimin jamaah manaqib rahimakumullah. Mauidul hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Barakah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kepada beliau diserahkan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad jalallahu likulli syai'in qadra al-ayah. Yang saya hormati, yang saya cintai, Abah Yai Ma'ruf Siddiq beserta keluarga, dan tak lupa pula saya bangga sekali begitu saya mendengar apa yang disampaikan oleh Akhinal Kiram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirah, dan apa yang disampaikan beliau sangat mewakili yang selama ini yang sering saya sampaikan kepada jamaah manaqib. Berarti apa yang Abah sampaikan semua ada dasarnya sesuai dengan janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatuh. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, diammu Allah, semuanya kau pandang dengan Allah, summa istaqamu, kamu cecek madep mantep netep kepada Allah, itulah istiqomah. Ya, madep mantep netep kepada Allah, baru kamu akan keanggap kepada Allah. Madepmu, netepmu, semuanya dihadapkan, menghadapkannya semua gerak, diam, kerja, perbuatan kamu dihadapkannya kepada Allah. Netep, mantep, madep, netep, mantep, baru kamu akan keanggap. Kalau sudah keanggap, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah kirim malaikat-malaikat. Jadi kalau ada yang mau berdepan menyalahkan kamu, Jun, jangan khawatir, kata Allah, aku kirim Profesor Dr. Said Agil Sirah. Betul? Ini juga Allah yang kirim, hadirin. Allah yang kirim, beliau dari Makassar, turun dari bandara langsung menuju ke sini, hadirin. Siapa yang mendatangkan? Siapa yang menggerakkan? Untuk apa Allah datangkan? Untuk menjawab semua keraguan kamu yang ada di tempat ini. Oleh karena itu syukur kepada Allah Subhanahu. Semoga beliau diberikan sehat panjang umur oleh Allah, hadirin. Sebab umat Islam zaman sekarang ini butuh orang-orang seperti beliau. Juga yang saya hormati kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, di mana di sini hadir Bapak Wakil Bupati, juga perwakilan dari Polres datang di tempat ini sekaligus telah memberikan sambutannya, sehingga beliau-beliau tahu bahwasannya setiap malam Senin, khususnya umum tiap malam Senin Kliwon, insyaallah jamaah yang hadir tidak kalah banyaknya pada malam hari ini. Dan ini semua didatangkan oleh Allah. Tidak ada sebab musabab lain kecuali sebab musababnya adalah Allah yang mendatang. Juga para imam-imam manaqib, para alim ulama, para kiai yang saya cintai,
Semoga Allah berikan sehat panjang umur. Dan lebih-lebih engkau wahai jamaah manakib, Barokatul Qadiri besar karena Allah kirim jamaah di tempat ini. Andaikan Allah tak kirim jamaah ke tempat ini, maaf hadirin, maka Barokatul Qadiri tak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ruhmu dan ruhku senantiasa Allah sambungkan. Bersama ruhku Allah sambung dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah sambung dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Masih ragu? Masih ragu? Kan Abah sering bilang, katanya Ahlul Kiram Kiai Haji Syahid Agil Syirat tadi, kalau diterjemahkan dalam bahasa lagu Abah begini, denyut nadimu, detak jantungmu, desah nafasmu, gerak langkahmu, karena detak jantungmu, denyut nadimu, desah nafasmu, hidup matimu, karena gerak langkahmu, kau bergerak dan melangkah kemanapun. Gerak dan langkahmu ke tempat ini pun karena Allah yang menggerakkan. Wallahu lakakum wa ma ta'malun. Wallahu lakakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan aku semuanya. Katanya Allah, aku yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi enggak usah bahas-bahasan, katanya Akhirul Kiram tadi, tidak usah bahas-bahasan. Takdirmu, takdirmu, takdirku, takdirku. Aku tak bisa memaksa kamu untuk menjadi aku. Kamu tak bisa memaksa aku menjadi kamu. Qadarallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah menjadikan sesuatu itu sudah menurut kadar takarannya masing-masing. Abah sering bilang, Allah itu bersembunyi. Maka cari dan temukanlah Allah. Jika engkau telah menemukan Allah dalam penglihatanmu, maka akan Allah butakan matamu dari selain Allah, sehingga yang tampak hanyalah Allah dan Allah. Jika kau menemukan Allah di dalam pendengaranmu, maka Allah akan tulikan pendengaranmu dari selain Allah. Yang kau dengar hanyalah Allah, Allah dan Allah. Jika kau menemukan Allah di dalam kerja dan dalam perbuatanmu, maka Allah akan lumpuhkan kerja perbuatan kamu dari selain Allah. Oleh karena itu saya bersyukur sekali hadirin. Siapa yang tidak kenal beliau? Betul. Wallahi hadirin, tidak ada undangan khusus kepada beliau itu. Allah semuanya. Memang sudah lama beliau itu pingin silaturahmi ke sini. Bahkan saya dapat undangan dari beliau. Saya nggak sempat datang karena bersamaan dengan acara. Saya sudah bilang sama beliau, saya minta doanya. Ini doanya orang ribuan. Saya tadi bilang kepada beliau, Kiai, saya pingin NU ini dipimpin sama Kiai. Saya bilang, bagaimana kalau misalnya Akhirul Kiram Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Agil Syirat untuk memimpin NU? Acung tangan dong kalau setuju. Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan NU yang akan datang, beliau dapat memimpin Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Al-Fatihah. Lanjut hadirin, lanjutkan. Kalau kamu ragu-ragu, jangan kamu teruskan. Abah pernah bilang, nyari kiai jangan nyari kiai yang pinter, jangan cari kiai yang bener. Kenapa kok gitu? Iya,
kiai itu jelas pinter. Buktinya Kiai Haji Agil Syirat pinter. Jangan nyari kiai yang bener. Kiai itu jelas bener. Kalau enggak bener enggak bakalan jadi kiai. Lo nyari yang seperti apa, bah? Nyari kiai yang cocok. Kalau kamu nyari kiai yang bener, begitu ketemu kiai yang dianggap kamu bener dan pinter, maka kamu bilang, kenapa kamu ikut kiai itu? Itulah kiai yang paling bener dan pinter. Terus kiai yang lain itu goblok semua. Tapi kalau nggak nyari kiai yang cocok, kenapa kamu kok ikut kiai A itu? Maka kamu bilang, karena saya cocok. Bagaimana dengan kiai yang lain? Semua bagus. Tapi Kiai Junaidi itu jelek, biarin, dong saya cocok. Saking cocoknya hadirin, maaf, ada salah satu jamaah manakib ini agamanya Buddha. Sekeluarganya, anak-anaknya dibawa, direkturnya, karyawannya dibawa, saking cintanya hadirin. Ini agamanya Buddha. Sampai saya diundang ke kantornya, saya suruh doa. Dibilang kepada karyawannya, ayo yang yakin doa Abah ini dikabul Tuhan, sebab Abah anak Tuhan. Ini yang ngomong. Ya terserah yang ngomong, bukan kita. Ini orang Buddha. Tapi cocok, yakin, ngaji kesini pun ikut ngaji hadirin. Sama cucunya, sama anaknya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya ngaji kesini semua. Karyawannya juga. Apa yang menyebabkan? Karena telah jatuh. Apa perlu saya suruh bicara? Silakan Pak Biko. Tepuk tangan dong. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam suasana yang bahagia. Yang terhormat dan tercinta Abah Kiai Junaidi Al-Badakdi dan para kiai yang hadir pada hari ini, serta aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, serta jemaah manakib yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Abah kepada saya. Pada saat ini saya ingin memberikan rasa kecintaan saya kepada Abah. Saya kenal Abah 1 bulan yang lalu dari member UFO. Pada waktu itu member UFO begitu semangat bercerita tentang Abah. Katanya Pak Viko harus ketemu dengan Abah karena doa Abah didengar oleh Tuhan. Banyak jemaah-jemaah manakib yang dulunya keadaannya susah, usahanya susah, didoakan oleh Abah lalu bisa maju dan sukses. Saya waktu itu terus terang kurang percaya. Ya. Lalu saya bilang nanti ya saya pikir-pikir. Ada lagi. Waktu itu adalah Ibu Tati dari Cikampek yang memperkenalkan saya. Dan saya waktu itu memang nggak yakin. Lalu nggak lama Ibu Tati itu mengajak Ibu Kasmi datang ke zikir Abah. Saya pikir nanti saya mau tanya sama Ibu Kasmi.
Kalau Ibu Kasmi bilang biasa-biasa saja, maka saya nggak akan mau ketemu. Karena waktu adalah yang berharga. Jadi keesokan harinya setelah dia datang ke arah zikir ini, saya bertanya, Ibu Kasmi, bagaimana acara semalam? Wah, luar biasa katanya. Ibu Kasmi bilang, saya jatuh cinta, Pak Viko katanya. Saya jatuh cinta sama Abah katanya. Dan dia cerita, begitu semangat, tidak kalah semangatnya dengan Ibu Tati. Dan dia menyuruh saya untuk datang, Pak Viko harus datang, harus katanya. Begitu semangatnya, saya jadi penasaran. Iya, saya jadi penasaran dengan itu. Akhirnya saya telepon Abah. Ya, Abah boleh ketemu, saya bilang. Abah bilang boleh. Saya bilang kapan bisa ketemu? Kapan saja katanya. Terus saya ragu-ragu, datang nggak ya, datang nggak ya? Iya, kebetulan waktu itu hari Minggu saya ada waktu. Tadinya mau rencana ke Bondowoso, di situ ada acara besar, ya. Tapi saya hatinya kurang enak mau datang, nggak tahu kenapa. Sampai ada yang bilang, katanya mau ketemu Abah itu juga nggak mudah. Itu juga kalau Tuhan memberkati baru bisa ketemu. Jadi pas hari Minggu itu ada waktu luang buat saya datang ke tempat Abah, ya. Waktu itu saya janji sama Ibu Tati, saya bilang nanti saya jam 5 ketemu di tol Cibitung. Tolong anterin saya ke sini, saya takut nyasar. Ternyata saya dari rumah kurang lebih sekitar setengah 5 baru bisa jalan. Nyampe sini jam 6 sore. Sampai jam 6 sore saya melihat banyak orang yang duduk di depan sini, banyak sekali. Saya tanya, ini ada apa? Iya, banyak sekali. Katanya ada zikir. Ya saya juga nggak tahu apa itu zikir. Saya bilang, zikirnya mulai jam berapa? Katanya mulai jam 9. Loh, jam 9 mulai, jam 6 kok sudah pada duduk di situ, saya bilang. Masih 3 jam, saya bilang. Iya, nanti kalau sudah jam 8 sudah nggak muat sampai ke depan itu belakang semua penuh katanya. Jadi sudah banyak yang duduk. Saya bilang luar biasa. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Pada waktu saya turun dari mobil, itu hari itu hujan. Jadi kalau hujan, biasanya semua pada minggir. Loh ternyata ini tidak ada yang minggir satupun. Saya terus terang tambah penasaran. Ada apa ini gitu loh. Lalu Abah suruh naik di ruang tamu Abah di belakang. Ya, di atas. Dia saya waktu itu ajak orang tua saya juga ke sana sama adik-adik saya ketemu Abah, ya. Begitu Abahnya datang, saya heran kok masih muda banget gitu. Bukan hanya muda tapi ganteng juga. Iya. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama Abah banyak, bercerita. Saya belajar banyak dari Abah. Abah ini memang benar-benar luar biasa. Ini orang bilang karomah dari Tuhan. Saya tanya sama Abah, Abah, tolong kasih saya pesan untuk bagaimana saya memimpin UFO ini. Bagaimana supaya UFO ini bisa maju. Abah berpesan begini katanya. Pesan saya satu. Dia katakan cinta katanya. Saya
Apa bingung ya? Saya tanya apa maksudnya ya Abah cinta? Dia bilang kalau cinta itu adalah saling membutuhkan, bukan merasa dibutuhkan. Kalau orang yang merasa dibutuhkan adalah kesombongan. Ya. Nah, kata-kata itulah yang akhirnya saya terapkan di perusahaan saya. Seperti Abah juga katakan, ya. Jemaah manakib dan saya, ya. Sama-sama cinta, sama-sama saling membutuhkan. Ya, tanpa jemaah manakib saya bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu saya membutuhkan jemaah manakib. Begitu juga jemaah manakib membutuhkan saya sebagai pemimpin. Tanpa pemimpin kita semua tidak bisa bersatu dan sukses di masa depan. Ya, saya sangat terkesan dengan kata-kata itu. Ya, lalu Abah ngajak saya untuk zikir bersama. Saya terus terang belum siap. Saya pikir jam 9 saya sudah pulang. Ya, oke lah. Saya juga pengen tahu, pengen dengar juga. Saya ikut zikir bersama. Nah, begitu saya lihat keadaan seperti gini, wah, luar biasa. Iya, auranya itu begitu luar biasa. Saya berpikir dalam hati, Abah ini benar-benar luar biasa. Saya percaya sekali bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak bisa membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi, saya berpikir, Abah ini bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu dalam hati saya akan dukung Abah ini. Ya, itulah cerita singkat saya ketemu dengan Abah. Nah, sampai akhirnya selesai acara, keesokan harinya saya pun jatuh cinta kepada Abah. Dari wujud kecintaan itu, minggu berikutnya lagi saya ajak keluarga saya ajak papa mama saya ajak adik-adik saya ajak saudara saya ajak karyawan saya. Dan hebatnya lagi, setelah karyawan saya ikut zikiran, besoknya karyawan saya juga pada jatuh cinta. Ya, hari ini pun saya mengajak orang tua saya, papa mama saya, anak-anak saya, ada 2 di belakang, Richard Reinhardt, mau berdiri? Iya, saya mengenalkan anak-anak saya. Ya, itu anak. Adik-adik saya hadir, saudara-saudara saya hadir, bahkan karyawan saya dari direktur, staf sampai buruh pabrik ikut hadir, ratusan orang di sini. Itulah adalah wujud kecintaan saya kepada Abah, wujud kecintaan saya kepada orang tua, adik, dan karyawan saya. Kenapa? Karena ceramahnya Abah ini bermanfaat. Dan saya berharap manfaat itu bisa diterima oleh orang tua saya, adik saya, anak saya, dan karyawan-karyawan saya. Abah pernah berkata, cinta itu satu. Dan orang yang bercinta itu adalah ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Dan Abah dari wujud kecintaannya, karena tempatnya katanya sudah gak muat, maka dia akan siapkan tempat yang besar di Kerawang.
Itu adalah wujud kecintaan Abah. Dan untuk pembangunan ini bukan uang sedikit biayanya, betul? Oleh sebab itu, untuk meringankan beban orang yang kita cintai, yaitu Abah, kita semua wajib mendukung Abah, betul? Betul? Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya pun ingin turut andil untuk pelaksanaan pembangunan di Kerawang yang senilai kurang lebih 10 hektar tempatnya, dan sumbangannya dari saya nilainya 3 miliar rupiah. Cek. Nilai uang tidak ada besar, tidak ada kecil. Semua bergantung kepada kondisi. Ya, saya percaya ada kata pepatah mengatakan, the more you give, the more you get. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu menerima. Di dalam agama saya juga dikatakan, jangan takut berderma, karena orang yang berderma tidak akan pernah miskin. Kenapa? Karena semakin besar derma yang saudara berikan, semakin besar Tuhan akan mengembalikan. Iya, kalau di kita bilang derma, kalau di Muslim bilang sodako, ya. Kalau nggak salah kata, sodako. Dan saya juga terkesan dengan kata-kata Abah waktu ke kantor. Abah ditanya, katanya dengan orang, mengapa Abah bisa sukses, padahal Abah tidak punya usaha apa-apa, katanya. Terus Abah katakan, apa rahasianya? Abah bilang, saya menanam uang, katanya. Apa maksudnya? Iya, katanya Abah, kalau kita tanam buah durian, yang keluar durian. Kalau kita tanam semangka, keluarnya semangka. Kalau kita tanam rambutan, keluarnya rambutan. Kalau kita tanam uang, nanti hasilnya keluarnya juga uang. Lalu saya tanya, cara nanamnya bagaimana? Ya kata Abah, gampang, sodako katanya. Sodako itulah menanam uang. Mudah-mudahan ilmu ini kita bisa terapkan juga, ya. Jangan pernah takut dengan bersodako, karena Tuhan akan ganti yang lebih besar lagi. Ya, semoga sumbangan saya yang tidak seberapa bisa bermanfaat buat kita semua, dan bisa merupakan tali erat hubungan pertalian persaudaraan kita, saya dan jemaah manakib. Saya pun sudah menjadi bagian dari jemaah manakib. Ya, jadi saya rasa sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Hidup Abah! Hidup Abah! Kurang kompak, sekali lagi, hidup Abah! Luar biasa, luar biasa. Satu kali lagi. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, wassalam. Waalaikum. Saya atas nama Jamaah Manakib, atas nama Islam juga mengucapkan terima kasih. Ketemu saya 1 bulan sudah menerapkan, orang bercinta ingin memberikan yang terbaik buat yang dicinta.
Karena cinta bukan ucapan, cinta adalah perbuatan yang tertanam dalam kalbi. Omong kosong bicara cinta, ya, tapi cinta tak pernah memberikan bukti yang nyata, nonsen semuanya. Jamaah manakib tak pernah berkata cinta, tapi cukup kamu bicara I love you, kamu duduk di tempat ini, itulah bukti I love you kamu. Ini Pak Viko ini baru 1 bulan dia ketemu saya. Saya punya santri jadi wali kota. Monggo Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Yang saya hormati Romo Kiai Ma'ruf Siddiq, Laura Taufik Rohman, serta rekan saya Wakil Bupati Bekasi Bapak Dahri, para kiai, para ustadz, ulama, jamaah manakib semuanya yang berbahagia malam hari ini. Tadi kita sama-sama barusan mendengar bahwa Pak Piko yang notabene bukan orang Islam, yang beliau adalah beragama Buddha, tapi telah menunjukkan cintanya kepada Abah, telah menunjukkan bukti kecintaannya kepada kita semua jamaah manakib, bahwa beliau telah menyumbangkan sebagian hartanya. Tadi berapa ya? 3 miliar, kira-kira sedikit apa banyak? Kalau Pak Piko saja bisa menyumbang sebesar itu, kira-kira semua jamaah manakib dan saya ini kan santrinya Abah, sama dengan saudara-saudara semuanya. Saya merupakan perwakilan yang malam hari ini bicara, mengucapkan terima kasih kepada Pak Viko beserta keluarga yang telah menyumbangkan hartanya untuk tanah di Kerawang. Hadirin, tadi Pak Viko sudah 3 miliar. Kira-kira seluruh jamaah manakib yang hadir malam hari ini dengan saya, apa saya sendirian aja ini? Saya ingin menyumbangkan juga karena tadi melihat Pak Piko, kira-kira sama apa lebih kecil? Ya udahlah, biar kira-kira tidak berbeda dengan Pak Piko, tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Kalau sama bagaimana? Tapi hadirin, syaratnya karena saya ini santri, walaupun sama, kalau Pak Piko langsung tunai tadi melalui cek, kalau saya dicicil. Saya itu ketemu Abah, tiap minggu, sebulan sekali malam Senin Kliwon saya pasti ke sini, tiap minggu ke Jakarta saya mampir. Kan nyicilnya berapa-berapa kan? Kalau sekali ketemu 50 juta kan tetap sampai juga lama-lama. Nah hadirin, saya juga minta maaf kepada Pak Wakil Bupati Pak Dahri karena saya sering bolak-balik ke sini tapi tidak pernah izin melapor.
Maka malam hari ini saya izin bahwa saya santrinya Abah Yai, saya tiap malam Senin Kliwon kesini, bahkan tiap minggu, supaya kehadiran saya bisa diketahui oleh yang punya wilayah. Kalau saya yang dari Tegal jauh apa dekat? Kalau yang jauh dari Tegal aja tiap Senin Kliwon datang, kira-kira tuan rumahnya harus datang apa enggak? Jamaah manakib yang rumahnya di Bekasi Ngajung, kira-kira pingin wakil bupatinya datang terus Senin Kliwon apa enggak? Itu permintaan dari warganya sendiri. Hadirin, sebagai rasa terima kasih kita ucapkan kepada Pak Viko, saya ingin meneriakkan yel, Pak Viko hidup! Hidup Pak Viko! Hidup Pak Viko! Itu Pak Viko sebagai rasa terima kasih kami semua jamaah manakib, 3 kali disebut aja semuanya kompak. Itu menunjukkan rasa terima kasih kami atas sumbangan tadi atau derma tadi yang telah disampaikan oleh Pak Viko. Hadirin sekalian jamaah manakib, saya tidak berpanjang lebar karena kalau saya nanti ngomong terus bukan nyumbang yang kok tambah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga, alhamdulillah. Kalau dikumpulkan sudah 6 miliar hadir. Ya, terserah mau nyicil ya terserah, namanya santri. Kira-kira hancur enggak jamaah manakib? Bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghancurkan orang kecuali Allah yang menghancurkan. Tidak akan hancur engkau wahai umat Islam. Tak akan hancur engkau jamaah manakib selagi kamu tetap istiqomah kepada Allah. Soal takdir itu masing-masing. Takdirku biarkan aku dengan takdirku, takdirmu hiduplah kamu dengan takdirmu, tapi kepada Allah mari bersama aku kita takarruban ilallah. Katanya Kiai Agil tadi, Said Agil tadi, mari kita ibadah kepada Allah. Jadi orang tidak usah merasa kuasa, jangan merasa bisa. Siapapun orang takkan bisa merubah nasibku dan juga nasibmu kecuali dia bisa merubah tulisan yang ada di Lauh Mahfuz. Cuma satu hal perlu Anda ketahui, saya bilang, kalau kamu masuk dalam suatu tempat, jangan kamu membawa harta kekayaanmu. Kalau kamu membawa harta kekayaanmu, mengandalkan kekayaanmu, ada orang yang lebih kaya daripada kamu di tempat itu. Kalau kamu datang membawa kepintaran kamu, ada orang yang lebih pintar daripada kamu di tempat itu. Kalau kamu datang membawa kehebatan kamu, di situ ada yang lebih hebat daripada kamu, yang kamu sendiri tidak tahu. Kalau kamu membawa kekeramatan kamu, mentang-mentang keramat, di situ ada yang punya keramat lebih dari kepada kamu, tapi kamu tak tahu. Kalau kamu datang membawa pangkat dan jabatanmu, di situ ada yang punya pangkat dan jabatan lebih tinggi daripada kamu. Kalau kamu datang membawa kesaktian kamu, di situ ada yang lebih sakti daripada kamu. Karena di atas langit ada langit. Lalu dengan apa Kiai? Datanglah kamu ke tempat itu dengan membawa la haula wala quwata illa billah. Datang kamu dengan tidak punya daya dan upaya, kamu keramat dikeramatkan Allah, kamu hebat dihebatkan Allah, kamu bisa dibisahkan Allah. Jadi jangan merasa bisa hadirin, kamu dan aku tak bisa apa-apa.
Kiai tidak bisa memberikan keramat. Saya tidak bisa memberikan keramat sama kamu. Jadi kalau punya santri, santrinya keramat, jangan merasa dirinya yang mengkeramatkan kamu. Oleh karena itu hadirin, siapapun kamu, apapun profesi dan kedudukanmu, kembalikanlah semuanya itu minallah ilallah. Hidup jamaah manaqib. Sekali lagi, hidup jamaah manaqib. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian dari Abah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.